Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Jadi di situ ada pengakuan tauhid rububiyah. Allah sebagai pemilik, pencipta, pemberi rezeki, mengatur semua makhluknya. Jadi kalimat ini kalau dibaca harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan keyakinan. Maka kalau itu dibaca di pagi hari, siang hari, lalu kemudian mati sebelum malam, maka dia termasuk penghuni surga. Sebaliknya ketika dibaca di malam hari, lalu mati sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni surga. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, tidak ada yang disembah, diibadahi kecuali Engkau. Jadi ada tauhid uluhiyah di situ. Wajib meyakini satu-satunya yang disembah hanya Allah. Khalaqtani wa ana abduka, Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Merendahkan diri di hadapan Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku menepati janjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi nikmatika alayya, aku akui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzanbi, dan aku akui juga dosaku kepadamu ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Jadi kalau itu dibaca dengan penuh kesungguhan, keyakinan, maka insya Allah kalau Allah mencabut nyawa kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan kaji sedikit tentang Sayyidul Istighfar, kalimat yang sudah sering kita baca dalam zikiran pagi dan sore kita. Jamaah yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini: wala khaira fid dunya illa li ahadin rajulain, rajulun adnama dhunuban fa huwa yatadarak dzalika bitaubatin, au rajulun yusari'u fil khairat. Katanya Ali bin Abi Thalib itu tidak ada manfaatnya itu berumur panjang di dunia kecuali untuk salah satu dari dua orang. Yang pertama, kata beliau, adalah orang yang memiliki banyak dosa, lalu dengan umur panjang itu dia manfaatkan untuk memperbaiki diri dengan taubat kepada Allah. Lalu yang kedua, dengan umur panjang itu adalah orang yang bersegera dalam berbagai bentuk kebaikan. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi orang yang berbicara tentang umur panjang, berbicara tentang kehidupan di dunia ini, tidak ada gunanya kecuali kemungkinan kepada dua orang ini, yaitu yang pertama orang yang banyak punya dosa, lalu dia punya kesadaran penuh, lalu dengan umur yang panjang itu dia gunakan untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan yang kedua adalah orang yang memang umurnya dia pakai selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak ada manfaatnya, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, buat kita jamaah yang dirahmati Allah, satu sisi memang yang harus kita
yakini bersama sebagaimana di dalam kitab Jauharut Tauhid itu disebutkan, fa ayyusibna fa bimahdil fadli wa ayyu'adzib fa bimahdil adli. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, maka itu murni karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila Allah mengazab, maka itu semata-mata murni karena Allah menegakkan keadilan. Inilah yang harus kita yakini bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada kita sehingga kemudian kita diberikan keringanan langkah untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah. Semata-mata itu murni karena pertolongan, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bila itu ada azab, ada siksa, maka itu semata-mata karena Allah menegakkan keadilan kepada hambanya. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Sayyidul Istighfar itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul Istighfar ayyakula al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dari Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Sayyidul Istighfar itu adalah seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa yang mengucapkan itu di waktu siang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nasai, Ibnu Hibban, At-Tabarani, Al-Hakim. Dan dalam riwayat At-Tirmizi itu dengan lafaz awalnya ala adulluka ala sayyidil istighfar, maukah aku tunjukkan kepadamu Sayyidul Istighfar itu. Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam bab istighfar yang paling utama. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari menganggap bahwa lafaz istighfar ini adalah yang terbaik. Kandungan zikir ini menunjukkan bahwa doa ini layak disebut dengan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, sebagaimana disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan lafaz istighfar ini dengan Sayyidul Istighfar karena memang di dalam hadis ini makna taubat dan merendahkan diri di hadapan Allah luar biasa di dalamnya, yang itu tidak terdapat dalam hadis-hadis taubat lainnya. Di dalam kitab Fathul Bari mengutip pendapat imamnya Imam At-Tibi itu, beliau menyatakan bahwa lafaz doa zikir ini
mengandung makna taubat secara menyeluruh, maka dipakailah istilah sayyid, artinya induk atau pimpinan yang dituju dalam semua keperluan dan semua urusan kembali kepadanya. Maka akan sangat rugi sekali bila tidak membaca Sayyidul Istighfar ini. Minimal pagi dan sore kita membaca Sayyidul Istighfar ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama, kalimat istighfar itu adalah kalimat yang berisi tentang permohonan ampunan kepada Allah, juga di dalamnya pertaubatan kepada Allah. Juga kita pahami bersama bahwa namanya Bani Adam itu tidak pernah terluput dari dosa dan kesalahan. Maka penting istighfar itu selalu kita baca. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la kabirata ma'a istighfarin wala sagirata ma'a israrin. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada manusia itu dengan dua hal. Yang pertama itu adalah hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara umatnya pada waktu itu. Dan yang kedua adalah istighfar. Sekarang Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka berarti masih tinggal istighfar. Jadi yang menjadi pengaman dari murka dan marahnya Allah itu adalah istighfar. Maka salah satu peredam dari murka Allah adalah hamba-hamba Allah yang beristighfar di malam hari, di waktu sahur. Dan itu adalah istighfarnya orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Ad-Dariyat ayat 18 itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka semuanya beristighfar kepada Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Baihaqi itu disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ta'ala yaqulu inni la'ahimmu bi ahlil ardi adzaba fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu adzabi anhum. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sungguh sebenarnya aku hendak menyiksa penghuni bumi itu, tetapi saat aku menyaksikan orang-orang yang masih ada yang memakmurkan masjid, lalu orang-orang yang saling menyayangi karena aku, kata Allah, lalu kemudian ada orang-orang yang mengucapkan istighfar di waktu sahur itu, maka aku alihkan siksa dari mereka. Jadi salah satu yang meredam murka Allah itu adalah istighfar. Orang-orang yang beristighfar di malam hari, di waktu sahur itu. Nah, Rasulullah SAW biasa membaca istighfar itu 70 kali dalam sehari semalam, atau dalam riwayat lain disebutkan 100 kali.
Mari kita lihat beberapa redaksi lafaz istighfar itu. Pertama, riwayatnya Abu Hurairah. Menurut riwayat Abu Hurairah itu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Jadi berdasarkan riwayat Abu Hurairah, lafadznya itu adalah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu riwayat Abu Hurairah. Yang kedua, riwayat dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanni itu, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, dan sesungguhnya aku benar-benar beristighfar dalam sehari itu 100 kali. Jadi berdasarkan riwayat Al-Aghar bin Yasar itu adalah lafaz istighfar itu cukup astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid mi'ata marrah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar ini, bahwa kata Ibnu Umar, kami dahulu menghitung dalam satu majelis bersama Rasulullah ada sekitar 100 kali beliau membaca rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu lafaz dari Ibnu Umar dalam hadis itu. Nah, biasanya ini dibaca pada saat setelah sholat duha. Jadi Rasulullah SAW itu membaca lafaz istighfar ini adalah setelah sholat duha 100 kali. Ada satu riwayat yang menyatakan begitu, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu didasarkan pada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lalu yang keempat, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Barang siapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah kemudian lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kelima adalah Sayyidul Istighfar yang sudah kita bacakan pertama tadi hadisnya. Nah, begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa istighfar pada saat ruku dan sujud. Kita juga diajarkan membaca istighfar itu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Dan bahkan doa kafaratul majlis pun, ketika kita menutup majlis pun dengan kalimat istighfar itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi buat kita sangat penting untuk banyak membaca istighfar itu setiap hari. Nah, terlebih lagi membaca Sayyidul Istighfar itu tidak boleh kemudian kita ketinggalan. Baca dengan penuh keyakinan, paling tidak 2 kali kita membacanya, pagi dan sore. Kita memahami, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa paling tidak ada 2 fungsi utama ketika kita banyak membaca istighfar itu. Yang pertama adalah fungsinya adalah
merupakan lafaz kita memohon kepada Allah ampunan dan taubat kepada Allah. Lalu yang kedua adalah dengan lafaz istighfar itu diharapkan akan membuka banyak jalan terhadap kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan, persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Dengan banyak istighfar itu akan membuka jalan dan pintu keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Kita bahas yang pertama, bahwa lafaz kalimat doa atau zikir permohonan ampun kepada Allah dan pertaubatan atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dalam hadis qudsi disebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan, dosa di waktu malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mohonlah ampunan kepadaku," kata Allah, "niscaya aku mengampuni kalian." Hadis riwayat Muslim. Nah, bahkan orang bertakwa pun di dalam Al-Quran surat Ali Imran 135 itu disebutkan salah satu cirinya adalah memohon ampun kepada Allah setelah melakukan dosa dan kesalahan, dengan catatan tidak kembali mengulangi atau meneruskan perbuatannya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa hamba-hambanya itu tidak boleh untuk putus asa berharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukan. Itu dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada kisah yang menarik yang terdapat dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah itu. Syekh Al-Usfuri saat menjelaskan hadis yang kedua bercerita begini. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, tidak ada yang ngurus, karena orang-orang tahu bahwa orang ini adalah orang yang tidak baik, tidak diurus. Lalu kemudian orang ini meninggal, bahkan kemudian ditaruh di tempat yang tidak baik. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa menceritakan itu. Ada seorang laki-laki yang meninggal, orang-orang banyak yang tidak ngurus itu. Maka lalu kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk mengurus orang ini, urus itu. Lalu kemudian dicarilah orang yang dimaksud, jenazah yang sudah ditaruh di tempat yang tidak baik itu oleh orang-orang. Lalu Nabi Musa saat ketemu dengan jenazah itu, bertanya Nabi Musa pada orang-orang, kenapa diperlakukan seperti itu? Ya karena ini orang yang tidak baik. Setelah itu kemudian Nabi Musa menyaksikan dan berkata kepada Allah, bukankah orang-orang sudah menyaksikan tentang perbuatan orang ini ya Allah? Tetapi Nabi Musa juga mengatakan, fa anta alam minhum bis sana'i wat takbih. Tetapi engkau ya Allah lebih tahu keadaannya daripada orang-orang itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Nabi Musa,
engkau benar Musa bahwa orang itu disaksikan oleh orang-orang bahwa dia itu tidak baik. Tetapi ketahuilah, saat laki-laki itu sudah mau meninggal dunia, dia berkata, "Ya Rob, wahai Tuhan, engkau mengetahui aku bermaksiat. Sedangkan hatiku saat itu sungguh sangat tidak suka melakukan itu sebenarnya. Aku benci untuk melakukan maksiat itu. Engkau mengetahui itu ya Allah. Aku melakukan itu karena 3 sebab yang ada pada diriku berkumpul bersama-sama. Karena nafsu, karena teman-temanku yang tidak baik, dan karena iblis, laknatullah. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang aku lakukan, maka ampunilah aku. Fa innaka ta'lam minni ma aqulu faghfirli. Orang ini sebelum meninggal dunia ternyata mengadu kepada Allah. Aduan yang pertama itu, ya Rob, engkau tahu tentang aku, bahwa saat aku melakukan maksiat, aku sangat tidak suka, aku sangat benci untuk melakukan maksiat itu. Tetapi kekuatan 3 hal yang berkumpul saat itu pada diriku, hawa nafsu, lalu teman-temanku yang jelek-jelek, yang tidak baik itu, lalu godaan dari setan, berkumpul saat itu. Engkau tahu itu. Maka kalau engkau tahu ya Allah bahwa aku tidak suka sebenarnya, ampunilah dosaku. Dan yang kedua, orang ini mengadu kata Allah kepada Nabi Musa, ya Rob, engkau tahu aku bermaksiat, sedangkan tempatku berkumpul bersama orang-orang yang tidak baik. Padahal aku sangat suka untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Lalu yang ketiga mengadu kepada Allah, ya Rob, engkau mengetahui bahwa orang-orang saleh itu lebih aku cintai daripada orang-orang yang ada di sekitarku yang tidak baik itu. Pada saat aku bertemu keduanya, maka aku pasti memilih orang saleh terlebih dahulu untuk aku penuhi hajatnya daripada orang-orang yang tidak baik, teman-temanku itu. Ya Rob, faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni wa tajawasni anni. Ya Rob, ampuni aku, kata orang itu. Engkau mengetahui apa yang aku katakan, karena engkau mengetahui benar tidaknya apa yang aku katakan, maka kasihanilah aku dan maafkan diriku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang ini dan memaafkan, dan menyuruh Nabi Musa untuk mengurus jenazah orang ini dengan baik. Dan orang-orang lalu kemudian ikut mengurus, karena nanti akan dijanjikan dengan ampunan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kekuatan istighfar yang pertama ini luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan pernah kemudian tidak pernah beristighfar kepada Allah. Paling tidak 70 kali sampai 100 kali. Dan sayyidul istighfarnya tidak boleh ketinggalan. Paling tidak pagi dan sore kita baca dengan penuh keyakinan, penuh dengan ketauhidan, harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Fungsi kedua dari istighfar yang kita baca itu adalah bahwa ternyata tidak hanya sebatas sebagai sebuah lafaz untuk memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dengan memperbanyak kalimat-kalimat istighfar itu, tetapi ternyata menurut hadis riwayat Abu Daud itu, orang yang banyak beristighfar ini banyak manfaatnya. Dia akan menjadi jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi, kesedihan-kesedihan yang sedang menghimpit dirinya, dan bisa menjadi jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamin faraha
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang selalu beristighfar, melazimkan istighfar, mendawamkan, membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesempitan dengan jalan keluar, dari setiap kesedihan dan keceriaan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada yang menarik dalam tafsir Al-Qurtubi itu, ketika bahas surat Nuh ayat 10 sampai 12, cerita yang sudah masyhur saat Imam Hasan Al-Basri itu didatangi oleh beberapa orang untuk meminta jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi orang-orang itu. Orang yang pertama datang mengadu tentang paceklik di wilayahnya. Jadi sudah lama tidak hujan, pokoknya panas gitu. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri menyatakan perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ada orang lagi datang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri tentang kemiskinannya, miskin, tidak punya uang, seret, rezekinya seret. Lalu lagi-lagi kemudian Imam Hasan Al-Basri menyatakan banyak istighfar, banyak istighfar. Kemudian yang ketiga, ada orang lagi mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, lama sudah tidak punya anak, lama sudah tidak punya keturunan, apa yang harus aku lakukan? Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri menyatakan banyak istighfar, istighfar. Terakhir ada orang yang datang kepada beliau yang bercerita tentang kebunnya yang tidak subur, kering saja. Lagi-lagi dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, banyak istighfar, banyak istighfar. Ada muridnya yang memperhatikan, ada murid beliau yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri ini. Lalu dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, kenapa Tuan, saya amati banyak orang yang datang kepada Tuan dengan persoalan yang berbeda-beda, tetapi jalan keluarnya disuruh banyak istighfar. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak menjawab karena nafsuku atau kehendakku, tetapi semata-mata aku mengatakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu yang dijadikan alasan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi dengan istighfar itu banyak mengatasi masalah. Maka ada ulama yang menyatakan la tufakkir katsira bal istaghfir katsira fallahu yaftahu bil istighfari abwaba la tuftahu bit tafkir. Jangan kalian banyak berpikir, tetapi perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar ini Allah akan membuka berbagai pintu keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi, yang tidak bisa dibuka hanya dengan berpikir. Maka kalau Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikinnya itu menjelaskan bahwa hakikat istighfar itu sebenarnya adalah di samping sebagai sebuah permohonan ampunan kepada Allah, juga agar kemudian dijaga dari keburukan dosa, efek dosa yang dilakukan oleh seseorang. Makanya ada mikfar. Mikfar itu artinya adalah alat untuk melindungi kepala dari serangan musuh. Jadi seperti helm itu mikfar, alat untuk melindungi kepala dari serangan musuh. Nah, istighfar itu sama seperti itu. Jadi di samping memohon ampun kepada Allah, memohon ampunan, meminta taubat kepada Allah,
maka kalimat istighfar itu juga berguna agar tidak diberikan efek, dijaga dari keburukan dosa yang dilakukan. Dan maghfirah itu hanya boleh diminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena Allah itu adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafirud Dzanbi. Sedikit saya tambahi, ada yang menarik dari kitabnya Syekh Yusuf Qaradawi itu, di dalam kitab At-Tariq Ilallah itu, saat membahas apakah istighfar itu berguna ketika seseorang tetap melakukan dosa dan kemaksiatan. Apakah saat orang itu beristighfar lalu kemudian dia masih saja juga melakukan dosa yang sama, apakah punya manfaat? Maka para ahli suluk itu, kata beliau, berbeda pendapat tentang ini. Yang pertama beliau sebutkan tetap bermanfaat secara mutlak. Jadi kalimat istighfar itu tetap bermanfaat secara mutlak. Ada ulama yang mengatakan tetaplah engkau beristighfar walaupun masih juga melakukan dosa. Karena iblis itu menginginkan agar hatimu menjadi putus asa, digoda terus. Kamu itu bohong, beristighfar. Iblis itu menginginkan kamu berhenti untuk istighfar. Padahal kamu tidak tahu pada titik tertentu ternyata engkau akhirnya diampuni oleh Allah dengan istighfar kamu. Maka jangan pernah berhenti untuk istighfar. Jadi ulama yang pertama menyatakan bahwa tetap bermanfaat secara mutlak. Lalu kemudian ada juga ulama yang menyatakan kalau ada orang beristighfar tapi tetap saja melakukan dosa dan maksiat, maka tidak punya manfaat secara mutlak, karena tidak disertai dengan taubat, karena dia mengulangi lagi dosa yang dilakukan. Ini sama saja dengan taubatnya pendusta, sama seperti pendapat Rabi'ah itu, al-istighfar yahtaju ilal istighfar. Jadi istighfar yang diucapkan seseorang butuh kepada istighfar lagi, karena dengan istighfar yang diucapkan itu adalah dusta, maka istighfar yang diucapkan itu juga butuh terhadap istighfar. Maka tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya orang beristighfar lalu kemudian dia tetap melakukan maksiat atau dosa yang sama. Seperti ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang memohon ampunan dari dosa sementara dia tetap melakukan dosa yang dilakukan, maka dia seperti orang yang memperolok-olok Tuhannya. Nah, pendapat yang ketiga menyatakan bahwa tetap ada manfaatnya walaupun tidak mutlak. Yang penting saat dia beristighfar, membacanya dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah, jujur dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Hadirin yang dirahmati Allah, maka menutup kajian kita kali ini saya ingin sampaikan bahwa lafaz istighfar yang paling baik dan paling utama itu adalah Sayyidul Istighfar itu. Ibnu Abi Jumrah itu menyatakan kenapa lafaz itu luar biasa, yang paling utama karena lafaznya itu sangat indah, bagus sekali, memiliki kandungan yang luar biasa. Pengakuan tauhid yang kuat, penghambaan diri, berlindung dari keburukan yang dia perbuat, menisbatkan semua nikmat kepada Allah, harapan besar dan ampunan kepada Allah, hanya kepada Allah dia bertaubat. Kita baca bersama dan kita renungkan pertama Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Jadi di situ ada pengakuan tauhid rububiyah, Allah sebagai pemilik, pencipta, pemberi rezeki, mengatur semua makhluknya. Jadi kalimat ini kalau dibaca dengan mungkinan, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan keyakinan. Maka kalau itu dibaca di pagi hari,
di siang hari lalu kemudian mati sebelum malam, maka dia termasuk penghuni surga. Sebaliknya ketika dibaca di malam hari lalu mati sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada yang disembah, diibadahi kecuali engkau. Jadi ada tauhid uluhiyah di situ. Wajib meyakini satu-satunya yang disembah hanya Allah. Khalaqtani wa ana abduka, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Jadi penghambaan, penghinaan luar biasa, merendahkan diri di hadapan Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku menepati perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bidzanbi, dan aku akui juga dosaku kepadamu ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain engkau ya Allah. Jadi kalau itu dibaca dengan penuh kesungguhan, keyakinan, maka insya Allah kalau Allah mencabut nyawa kita akan termasuk penghuni surga. Jangan pernah meninggalkan zikir Sayyidul Istighfar ini, karena ini akan membuat kerugian besar. Jangan pernah ditinggalkan, bacalah dengan penuh keyakinan. Saya tutup kajian kali ini dengan pendapat Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya. Maka janganlah sedikit pun meremehkan ketaatan kepada Allah, karena mungkin saja ridho Allah ada dalam ketaatan yang sedang kita lakukan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan yang dilakukan. Maka jangan remehkan sedikit pun maksiat yang kita lakukan, karena bisa jadi di situ ada murka Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Maka jangan kalian pernah merendahkan, menyepelekan siapapun, karena bisa jadi mungkin yang sedang kita rendahkan dan kita remehkan itu adalah kekasih Allah. Hati-hati. Itulah hal yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan yang sedang kita lakukan. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan, ketaatan yang sedang kita lakukan, sekecil apapun. Bisa jadi ridho Allah ada di situ. Dan yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam dosa dan kesalahan yang dilakukan. Maka jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena bisa jadi murka Allah ada di situ. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya. Maka jangan pernah merendahkan, meremehkan siapapun. Bisa jadi yang sedang kita remehkan dan rendahkan itu ternyata adalah kekasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu membaca istighfar, dan puncaknya kita juga membaca Sayyidul Istighfar, dan termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.